Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ke-7 mata kuliah manajemen risiko. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas strategi dalam menghadapi risiko. Mari kita lihat videonya dengan detail. Sebelum kita paham lebih lanjut bagaimana strategi yang dapat kita lakukan dalam mengelola risiko, maka kita akan pelajari dulu bagaimana atau apa yang disebut dengan proses inti dari sebuah bisnis. Fokus kita kali ini adalah dynamic business model. Sebelum kita mendetail terhadap dynamic business model, kita bisa mengetahui bahwa ketika bisnis itu kan baik secara eksplisit maupun implisit, hubungkan model bisnis yang dapat mendeskripsikan penciptaan nilai dan memotret mekanisme di dalam proses bisnis. Esensinya, model bisnis mengartikan bagaimana sesuatu proses bisnis itu dihasilkan, menghasilkan suatu produk yang akan diberikan kepada customer, dan customer tersebut bersedia membayar nilai sehingga mengkonversi pembayaran tersebut menjadi sebuah profit. Dan itu merefleksikan bagaimana organisasi itu percaya bahwa customer menginginkan hal tersebut dan bagaimana perusahaan dapat mengorganisasikan sumber daya yang berada di dalam organisasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga teman-teman bisa pahami bahwa ketika kita mengatakan operasional, pada hakikatnya kita tidak membicarakan bagaimana proses terbentuknya sebuah produk, melainkan proses terbentuknya sebuah bisnis, di mana bisnis itu adalah penciptaan value, tidak hanya sekedar membuat produk, menyampaikan produk saja, ataupun penjualan saja, melainkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penciptaan nilai. Kita kemudian menyebutnya dengan model. Bagaimana model tersebut mendelivery bisnis dari produsen ke konsumen. Organisasi akan sering meletakkan tujuan bisnis mereka dan tujuan strategis mereka sebagai dua dokumen yang terpisah. Sehingga ketika berusaha untuk memastikan bahwa manajemen risiko membuat kontribusi bagi organisasi, penting untuk kita melihat kedua set dari bisnis tadi. Tujuan dan mengeksplorasi bagaimana hubungan antara tujuan bisnis dan tujuan strategis tersebut. Tujuan bisnis akan sering berkaitan dengan anggaran tahunan, dan anggaran ini akan berisi rincian penjualan yang diantisipasi sebagai pendapatan dan biaya penjualan sebagai pengeluaran. Mendasari tujuan bisnis organisasi akan menjadi model delivery bisnis tersebut atau model bisnis untuk jangka pendeknya. Contohnya nih ya, untuk organisasi dengan keanggotaan akan mencari sponsor dari organisasi yang memberikan layanan kepada anggotanya. Sumber sponsor ini
adalah pendapatan yang akan menjadi bagian dasar dari model bisnis dan tujuan bisnis tahunannya. Sehingga badan keanggotaan perlu memperkirakan pendapatan dari langganan keanggotaan tersebut. Kemudian menentukan layanan apa yang bisa diberikan kepada anggota sebagai imbal jasa atas biaya keanggotaan mereka. Risiko yang melekat dari tujuan bisnis terkait dengan kekokohan model bisnis dan efisiensi model. Saat melakukan penilaian risiko anggaran tahunan, peristiwa yang dapat merusak sponsor dan pendapatan keanggotaan tadi, serta kejadian-kejadian yang dapat mengganggu penyampaian layanan dan manfaat tersebut harus dipertimbangkan. Inti dari tujuan bisnis biasanya berhubungan dengan organisasi yang ada saat ini. Sehingga teman-teman bisa lihat gambar model bisnis yang akan kita perhatikan di slide ini, di mana model bisnis ini didukung oleh tujuan bisnis dan rencana bisnis tahunan. Organisasi juga akan memiliki rencana untuk pengembangan dan peningkatan model bisnis sejalan dengan strategi jangka panjangnya. Di dalam gambar pada slide ini dijelaskan bagaimana model bisnis akan dikembangkan dengan mengimplementasikan taktik yang mencapai strategi jangka panjang. Model bisnis yang ada didefinisikan oleh operasi yang ada atau di mana posisi organisasi saat ini. Biasa kalau di SWOT kita akan mengenal dengan kata-kata positioning. Sebagian besar organisasi menyadari bahwa model bisnis yang ada tidak akan terus berlanjut sukses terus-menerus secara terbuka. Ini penting untuk menjadi perhatian. Jika tujuan bisnis ingin disampaikan tahun setelah tahun berjalan, maka bisnis perlu berkembang. Perkembangan ini dapat mencakup sponsor yang lebih besar, pelayanan produk baru yang lebih besar, sehingga menghasilkan pendapatan-pendapatan baru dan peningkatan efisiensi dalam model bisnis yang sudah ada. Pengembangan model bisnis untuk memenuhi tujuan strategis dapat dianggap sebagai model pengembangan bisnis dan merupakan pokok utama pembahasan kita pada video kali ini. Untuk menempatkan manajemen risiko dalam konteks operasi bisnis, perlu pertimbangan model yang disederhanakan. Gambar model yang terlampir pada slide ini menjelaskan elemen dasar model pengembangan bisnis secara sederhana. Tahap pertamanya bagi sebuah organisasi adalah memutuskan strategi apa yang ingin disampaikan oleh organisasi tersebut. Berisi strategis tujuan dan akan ditentukan mempertimbangkan pernyataan dari bagaimana misi organisasi, tujuan perusahaan, dan harapan para stakeholder. Organisasi harus menetapkan strategi yang mampu menyampaikan pernyataan misi tadi. Dengan kata lain, strategi organisasi itu harus efektif dan efisien. Setelah keseluruhan strategi diterapkan, maka kita perlu mewujudkan taktik yang perlu didefinisikan. Jika strategi memerlukan perubahan proses inti atau pengenalan proses inti baru, maka proyek atau program yang akan diperlukan. Taktik yang diperkenalkan oleh organisasi harus memastikan bahwa core bisnis ini efektif dan efisien, memberikan hasil yang diinginkan dengan cara yang paling hemat biaya. Dalam kaitannya dengan operasi, keadaan organisasi yang diinginkan adalah kontinuitas operasi normal, ya, tanpa adanya efisiensi gangguan yang tidak direncanakan. Di dalam gambar tersebut dijelaskan juga tahapan-tahapan tentang strategi di mana organisasi ingin menjadi. Tinjauan operasi organisasi akan mengumpulkan informasi tentang di mana organisasi sekarang dan taktik menentukan bagaimana organisasi bisa sampai ke tempat yang diinginkan. Ini adalah pendekatan 3 tahap untuk pengembangan dari model bisnis yang memiliki
keterpusatan prinsipal. Dalam banyak keadaan, peristiwa ini akan mewakili risiko yang bisa terwujud. Komponen lain dari bisnis ini adalah pengembangan dari pelaporan hasil operasi. Tindakan dan peristiwa bisa jadi baik, buruk, ataupun rutin, dan memastikan organisasi untuk dapat memantau kemajuan apa yang sedang dibuat oleh organisasi tersebut, baik secara strategi bisnis, taktik, operasi, dan kepatuhannya. Tindakan dan peristiwa ini berdampak pada organisasi dan kemampuan mempertahankan operasi bisnis dan operasi inti yang efektif, efisien, dan sesuai. Sehingga setelah kita melihat gambar ini, teman-teman menyadari bahwa sesungguhnya setiap operasi di dalam organisasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi secara garis besar, kita bisa membaginya menjadi dua bagian pendekatan, yaitu pendekatan strategi dan pendekatan taktik tadi. Dan ini berlaku untuk seluruh operasi bisnis. Dan ini merupakan inputan awal bagi kita nanti untuk menentukan bagaimana risiko-risiko tersebut bisa menghampiri organisasi dan mengganggunya. Sebuah organisasi akan memiliki proses bisnis yang memungkinkan untuk memuaskan organisasi tersebut dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan dan mengendalikan biaya sehingga tujuan bisnis ini akan tercapai. Untuk memastikan bahwa manajemen risiko masuk dan memiliki masukan yang memadai untuk penyampaian tujuan bisnis, tujuan harus berhubungan dengan operasi rutin dalam organisasi. Namun, bukan hal yang aneh bagi organisasi untuk gagal membangun tujuan bisnis seperti biasanya. Sebagian besar tujuan cenderung menjadi tujuan perubahan tahunan yang berhubungan dengan penyampaian rencana strategis untuk organisasi. Singkatnya, manajemen risiko akan memberikan kontribusi penuh bagi keberhasilan organisasi dalam penetapan strategi yang penting, baik itu taktiknya dan operasinya. Dan perlu digarisbawahi, operasi rutin tadi menjadi tolok ukur yang kita perhatikan di dalam proses bisnis. Operasi rutin ya. Proses inti adalah proses yang mendasar bagi kesuksesan ataupun eksistensi dari organisasi dengan tujuan berkelanjutan. Proses inti memastikan bahwa organisasi mampu mencapai misi dan tujuannya. Setiap proses inti menciptakan nilai dan dirancang untuk memberikan satu atau lebih harapan bagi stakeholder. Di dalam video ini kita akan membahas setidaknya ada 4 tipe dasar proses inti. Ini merupakan proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dikelola untuk menghasilkan dan memastikan: yang pertama, perkembangan dan penyampaian dari strategi. Yang kedua, dapat mengelola taktik, proyek, dan pengembangannya. Yang ketiga, kontinuitas dan monitor dari operasi yang rutin tadi. Dan yang terakhir, aktivitas yang didesain untuk memastikan kepatuhan. Aktivitas di sini merujuk kepada operasi rutin. Dari penjabaran tadi, kita mengetahui bahwasanya ada satu kata yang kita perhatikan, yaitu aktivitas. Di mana aktivitas ini adalah pekerjaan atau tugas individu yang dibangun ke dalam proses yang memberikan harapan. Proses itu sendiri dirancang dan dimaksudkan untuk menambah nilai. Tetapi penambahan aktivitas ekstra di dalam proses tadi itu akan berdampak menambahkan biaya. Karena itu, tantangannya adalah pengembangan proses inti yang efektif tetapi juga efisien. Dimana ketika kita menambahkan
kegiatan di dalam proses inti tersebut, tadi ya, ada kemungkinan penambahan biaya. Setelah mengidentifikasi harapan dari pemangku kepentingan, proses inti kemudian dapat dimaksudkan ke dalam tempat untuk memastikan bahwa harapan ini dapat disampaikan ke tingkat organisasi yang dapat memutuskannya dalam level tertentu. Tidak ada organisasi yang akan berada dalam posisi itu sepenuhnya dan memberikan semua harapan ke tingkat yang diinginkan oleh pemangku kepentingan. Seringkali, karena ada perbedaan harapan pemangku kepentingan dengan kesenjangan proses inti, ini akan menyebabkan ketidaksampaian tujuan organisasi. Mari kita perhatikan gap-gap ini. Yang pertama, mungkin ada kelemahan terkait dengan pengembangan dan penyampaian strategi. Kelemahan ini akan mengakibatkan organisasi gagal mempertahankan posisinya. Mungkin ada kelemahan terkait dengan manajemen taktik, termasuk proyek, dan peningkatan produk dan layanan. Kelemahan ini akan mengakibatkan kegagalan dalam bersaing. Kemudian mungkin ada kelemahan terkait dengan kegagalan untuk memastikan efisiensi dan kontinuitas dalam konteks operasi rutin. Kelemahan ini akan mengakibatkan kegagalan untuk mempertahankan operasi yang efisien. Dan yang terakhir, mungkin ada kelemahan terkait dengan kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kewajiban persyaratan organisasi, karena ada kepatuhan ya. Dan ini akan mengakibatkan kegagalan mempertahankan reputasi. Jadi kepatuhan itu berkaitan dengan reputasi. Kemudian kita akan masuk ke tingkatan selanjutnya, yaitu mengenal komponen dari model bisnis. Di dalam slide ini, teman-teman bisa perhatikan komponen-komponen di dalam sebuah model bisnis. Setidaknya ada 4 bagian penting di dalam komponen model bisnis. Kita ketahui bersama bahwa dalam sebuah organisasi, model bisnis akan mewakili bagaimana mereka menyampaikan penawaran terhadap pelanggan mereka. Organisasi yang merupakan sektor publik, sektor ketiga, atau akan dianggap diri mereka sendiri sebagai organisasi non-profit, masih harus memiliki sarana menyampaikan visi mereka. Contohnya misalkan lembaga zakat. Lembaga zakat itu kan bukan organisasi profit, tetapi mereka tetap harus memberikan atau membuat model bisnis sehingga customer dia atau orang-orang tahu bahwasanya model zakat atau model bisnis zakat mereka itu lebih menarik, sehingga customer itu memberikan zakat kepada mereka. Cara menyampaikan yang ditentukan penawaran pelanggan adalah model bisnis organisasi. Singkatnya, pelanggan menerima tawaran dari organisasi karena memanfaatkan sumber daya yang dimiliki mereka. Penawaran pelanggan didukung oleh ketahanan organisasi dan dengan pengaturan bahwa memastikan organisasi akan tetap berkelanjutan. Nah, di dalam slide ini tersedia gambar yang mengilustrasikan komponen model bisnis, yaitu pelanggan, penawaran, sumber daya, dan ketahanan. Masing-masing komponen ini dijelaskan lebih detail. Dan sebagai ringkas kita bisa perhatikan ya, pelanggan itu mencakup analisis segmen pelanggannya, rekrutmennya, dan retensi, serta bagaimana produk atau jasa tersebut akan disampaikan. Penawaran mengacu pada proporsi nilai pelanggan dan manfaat terkait yang dikirimkan kepada pelanggan tersebut. Sedangkan sumber daya mencakup data, kemampuan, dan aset organisasi sebagai kemitraan dan jaringan. Yang terakhir adalah resilience atau ketahanan dari organisasi. Ketahanan tersebut didasarkan dari yang pertama adalah reputasi.
itu berdasarkan etos dan kultur yang dibangun oleh organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah ketahanan finansial. Nah, ketahanan finansial ini didasarkan dari pengeluaran dan pendapatan. Kepentingan dari model bisnis ini adalah dengan merepresentasikan bagaimana operasional dan kepatuhan sebagai inti dari proses bekerja secara bersama-sama, menyampaikan keinginan dan experience dari customer. Dan ini menjadi penting bagi sebuah organisasi untuk memahami model bisnisnya, sehingga mereka mengetahui apa yang disebut dengan kekuatan, kelemahan, peluang hingga ancaman yang ada di dalam model bisnis dia saat ini. Sebuah penilaian risiko dibutuhkan untuk sebuah model bisnis yang sedang berjalan, dan itu akan mengevaluasi seberapa besar efisiensi yang dipenuhi oleh organisasi tersebut dalam mengelola dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat merusak dari efisiensi tersebut, sebagaimana mengidentifikasi peluang untuk kemajuan atau improving operasional dan kepatuhan tadi. Sehingga perlu, dan ini penting untuk dicatat bagi seluruh bisnis model, untuk merepresentasikan mekanisme awal mereka dalam menyampaikan sesuatu, baik itu produk maupun jasa, kepada customer. Penilaian risiko terhadap bisnis model yang saat ini akan membuat organisasi itu mengidentifikasi opsi untuk meningkatkan value mereka di mata konsumen. Identifikasi dan update dari bisnis model ini akan direpresentasikan sebagai rencana strategik untuk peningkatan model bisnis mereka ke depannya. Model bisnis dapat menjadi sebuah hal yang kompleks dan memiliki banyak sekali faktor-faktor yang saling berkaitan satu sama lain, termasuk supplier dan fasilitas-fasilitas di dalamnya. Tetapi kelemahan dan ketidakefisienan dari model bisnis saat ini itu harus diidentifikasi dan dianalisis dari model bisnis yang ada saat ini. Karena kita sama-sama mengerti dan paham bahwa sebenarnya keinginan kita dalam merepresentasikan model bisnis itu adalah resilience atau ketahanan dari organisasi kita. Dan ketahanan ini atau resilience ini adalah indikasi bahwasanya organisasi itu dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Teman-teman, ini adalah tugas pertemuan kali ini. Silahkan cari organisasi atau UMKM yang menjadi studi kasus teman-teman, untuk atau agar tidak sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Silahkan komen di bawah video ini di GCR, UMKM apa yang menjadi studi kasus teman-teman, sehingga masing-masing mahasiswa itu beda studi kasusnya. Dan teman-teman identifikasi adalah yang pertama tujuan organisasi tersebut, dan yang kedua adalah teman-teman buat model bisnis saat ininya ya. Silahkan secara sederhana saja, karena ini nanti adalah dasar teman-teman membuat service learning kita ke depannya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.